Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan lindungannya, sehingga saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan apa itu enzim. Perkenalkan, nama saya Histeria Patricia Hutagalung dengan NIM J1A119056 dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu enzim, struktur enzim, cara kerja enzim, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja enzim. Pertama, apa itu enzim? Enzim berasal dari bahasa Yunani yaitu enzim yang berarti di dalam sel. Tahun 1978, Wilhelm Konrad yang merupakan psikolog asal Jerman mendeskripsikan enzim sebagai proses. Kemudian istilah enzim digunakan menjadi biokatalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Enzim secara umum memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut, yaitu mempercepat atau memperlambat reaksi kimia, mengatur sejumlah reaksi yang berbeda-beda dalam waktu yang sama. Enzim disintetis dalam bentuk calon enzim yang tidak aktif. Sifat enzim yang tidak ikut bereaksi dengan substrat inilah yang sangat paling menguntungkan dalam sebuah percepatan reaksi kimia pada tubuh organisme. Sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim merupakan biokatalisator. Bersifat katalisator, yaitu enzim adalah senyawa katalis yang mempercepat sebuah reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Sedangkan enzim berasal dari organisme, maka disebut juga sebagai biokatalisator. 2. Enzim bekerja secara spesifik. Enzim akan mengikat substrat yang mampu untuk berikatan dengan sisi aktif enzim. Sifat spesifik enzim tersebut dijadikan sebagai dasar penamaan. Nama enzim ini juga biasanya diambil dari jenis substrat yang diikat atau jenis reaksi yang berlangsung. 3. Kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversible. Suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah, dari substrat menjadi produk atau produk menjadi substrat. 4. Dipengaruhi pH. Enzim tersebut bekerja pada suasana netral, tetapi beberapa enzim optimum pada pH asam seperti pepsinogen ataupun pada pH yang basa seperti tripsin. 5. Enzim menyerupai protein. Ada beberapa sifat enzim yang menyerupai karakter dari protein, yaitu bekerja pada suhu optimum, kinerja menurun dalam kondisi asam kuat atau basa kuat, kinerja menurun pada pelarut organik, terdenaturasi pada suhu panas, dipengaruhi oleh aktivator, inhibitor, dan konsentrasi substrat. Struktur enzim. Yang pertama, koenzim. Koenzim sering juga disebut kosubstrat atau substrat kedua. Koenzim memiliki berat molekul rendah. Koenzim stabil terhadap pemanasan. Koenzim terikat enzim secara non-kovalen. Kofaktor. Sisi ini Kofaktor berfungsi merubah struktur daerah aktif dan atau dibutuhkan oleh substrat untuk berkaitan dengan daerah aktif. Contohnya, magnesium. Cara kerja enzim. Yang pertama yaitu teori gembok kunci. Penemu teori ini adalah Emil Fischer pada tahun 1894. Enzim tidak akan berikatan dengan substrat yang memiliki bentuk yang sama atau spesifik dengan sisi aktif dan enzim. Artinya hanya substrat yang punya bentuk yang sesuai secara spesifik dapat berhubungan dengan enzim tersebut. Teori induksi pas. Daniel Skosland pada tahun 1958 adalah yang menggunakan teori ini. Enzim memiliki sisi aktif yang fleksibel. Hanya substrat yang mempunyai titik-titik pengikatan yang spesifik sama yang akan menginduksi sisi aktif dari enzim sehingga cocok membentuk sebuah substrat. Teori induksi inilah yang dapat menjawab kekurangan dari teori gembok dan kunci. Oleh karena itu, teori ini paling banyak diakui oleh para peneliti untuk dapat menjelaskan cara kerja enzim.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama, temperatur atau suhu. Enzim bersifat termolabil, di mana artinya seluruh aktivitas enzim dipengaruhi oleh suhu. Aktivitas enzim akan terus meningkat sampai dengan batas suhu tertentu, di mana batas suhu tersebut dinamakan suhu optimum. Seandainya enzim berada di bawah suhu optimum, maka kerja enzim akan terhambat. Enzim pada suhu 0 derajat Celcius maupun di bawahnya bersifat non-aktif, akan tetapi pada suhu tersebut enzim tidak rusak. 2. Derajat keasaman atau pH. Molekul enzim biasanya ialah protein globular, di mana bentuk dan fungsinya bisa dipengaruhi oleh perubahan pH pada cairan di sekitarnya. Enzim mempunyai pH optimum, yang bisa bersifat basa maupun asam. Sebagian besar enzim mempunyai pH optimum antara 6-8. Selain itu, perubahan pH juga mengakibatkan proses denaturasi atau kerusakan terhadap enzim. Denaturasi oleh pH yang ekstrim umumnya bersifat bolak-balik, namun tidak bolak-balik pada denaturasi yang terjadi karena suhu panas. Konsentrasi enzim atau substrat. Semakin besar konsentrasi, maka akan meningkatkan kecepatan reaksi. Peningkatan kecepatan reaksi akan terus bertambah sehingga tercapai kecepatan konstan, yaitu jika seluruh substrat telah terikat oleh enzim. Dengan begitu, konsentrasi enzim berbanding lurus terhadap kecepatan reaksi. Bertambahnya konsentrasi substrat pada suatu reaksi akan meningkatkan kecepatan reaksi. 4. Inhibitor enzim atau zat-zat penghambat yang menghambat kerja enzim sehingga kecepatan reaksi akan turun. Ada dua macam inhibitor, yaitu inhibitor kompetitif atau zat penghambat mirip dengan substrat sehingga berkompetisi dengan substrat untuk bergabung ke sisi aktif enzim. Yang kedua, inhibitor non-kompetitif atau substrat sudah tidak dapat berikatan karena sisi aktif enzim tersebut. Demikianlah penjelasan saya tentang enzim. Saya sadar sebagai mahasiswa saya mempunyai banyak kekurangan. Jika ada kata atau kelakuan yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.